Welcome to my channel. H-1 menjelang pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2016 zona Asia dari grup F. Indonesia akan melawat ke Hanoi, ke kandang Vietnam, tepatnya di Stadion My Dinh, untuk menjalani leg kedua. Dan ada beberapa update yang akan gua informasikan buat kalian semua di video kali ini, di edisi kali ini. Mungkin sebagian kalian udah dengar update-nya, mungkin sebagian juga belum, mungkin belum sama sekali dengar, bahkan juga mungkin udah semuanya kalian tahu, tapi nanti gua akan coba memberikan tambahan point of view dari sudut pandang gua. Jadi yang pertama adalah terkait dengan Rafael Strike. Ya, ini gue yakin sebagian dari kalian udah dengar. Yang bersangkutan saat gua rekam video ini jam 2.43, sama ya, kemarin juga jam 2.43 siang gua rekornya. Yang bersangkutan Rafael harusnya sedang berada di udara. Ya, jadi mungkin sedang ada di atas, baru 45 menit terbang ya, mungkin di atas Sumatera ya, di Lampung, mungkin sekitar Lampung. Karena tadi menurut salah satu esko PSSI Arya Sinulinga, yang bersangkutan itu naik pesawat pukul 2. Nah, biasanya ini sekedar gue juga baru notice. Jadi pesawat VJet itu kalau dari Indonesia yang paling umum itu berangkat jam 2 siang. Nah, jadi kemarin juga sama, Rahmat Irianto sama Muhammad Ferrari juga naik VJet jam 2 siang. Kalau rombongan kan naik pesawat Garuda Charteran ya. Jadi ini nyusul. Nah, tapi yang mungkin akan gua tambahkan di sini, kondisi Rafael Strike itu sebenarnya belum 100% pulih. Tapi ada kemungkinan dia bisa dimainkan. Jadi untuk jaga-jaga kalau memang dia accelerate pulihnya atau cepat pulihnya, jadi dan dia diinginkan Sintayong dalam tactical game besok, maka mudah-mudahan dia cepat pulih dan bisa dimainkan dan memberikan kontribusi. Ya, itu yang soal Rafael Strike ya. Jadi kita berharap jadi safe flight buat yang bersangkutan dan juga bisa segera pulih dan membantu Indonesia untuk meraih 3 poin dan memperlancar jalan kita untuk lolos ke putaran ketiga Piala Dunia, kualifikasi Piala Dunia 2026. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, gue mau singgung soal preskon. Nah, preskon tadi gue ngikutin dari online memang, karena seperti yang gue katakan dalam beberapa kesempatan, gue nggak dapat akses. Jadi ada beberapa hal yang gue catat di sini ya, baik inti atau sari-sari dari preskon tersebut maupun dari secara umum gambaran preskon tersebut. Pertama, mungkin untuk tim medianya perlu dikoreksi sedikit ya. Jadi suara dari Sintayong itu kelihatannya dia dikasih mic sehingga suaranya sangat jelas. Nah, ini ada dua isu nih di sini teman-teman ya. Ini sebelum kita bicara inti atau apa yang dibicarakan di situ ya. Jadi ketika ini kan audiens tim nasional Indonesia ini kan 200 sekian juta, ini kan orang yang fasih berbahasa Indonesia kan, bukan berbahasa Korea. Ya, jadi setiap dia berbicara dalam bahasa Korea itu jelas di YouTube tersebut, di live YouTube live ya, live lah pokoknya gitu ya. Nah, tapi kemudian kan ditranslate sama translator, baik si JJ maupun satu lagi itu yang pelatih fisik tapi translator ke Indonesia, yang Indonesia ke Inggris atau Inggris ke Indonesia selama di Piala Asia dia juga kan. Nah, itu tidak jelas teman-teman. Maksud gua kalau yang di dalam ruangan, yang media di sana tentu nggak ada masalah, dia bisa dengar langsung gitu kan. Tapi yang mengikuti online ini menjadi kurang jelas. Jadi setiap misalnya ada pertanyaan dari floor, pertanyaan di floor itu nggak jelas. Kemudian dijawab oleh Sintayong misalnya dalam bahasa Korea itu jelas banget di ininya, di suaranya. Tapi begitu ditranslatein oleh JJ atau satu lagi dalam bahasa Inggris itu kurang jelas. Tapi gue coba tadi untuk mendengarkan beberapa komentar ya, dan salah satunya terkait dengan adaptasi pemain. Jadi salah satu strategi yang dilakukan oleh Sintayong adalah ya tadi kemarin kan langsung latihan ya, hari Sabtu, hari Minggu juga kemarin malam juga mereka latihan. Dan kedua, untuk mempercepat proses aklimatisasi atau adaptasi itu, mereka melakukan latihan tertutup. Dan ini sempat ditanyakan salah satu wartawan juga.
gitu terkait dengan kenapa latihan tertutup ya. Dia bilang Sintayong tidak mau orang tahu the way they play gitu. Nah juga ini mungkin sedikit tambahan koreksi, bukan koreksi ya, dalam satu press con ini kita share ya. Jadi dalam bertanya itu kalau bisa ya hindarkan pertanyaan gini, bagaimana persiapan Anda terkait besok gitu. Pertama itu sangat umum, kemudian biasanya jawaban dari narsum itu adalah ya kami sudah mempersiapkan dengan sebaik mungkin, teman-teman juga sudah siap 100% dan kami besok akan memberikan yang terbaik, kan kami berharap menang. Nah sama jangan tanya harapan, ya bukannya kita nggak mau tapi harapannya pasti menang gitu, dan kemudian selalu doakan yang terbaik, tidak salah juga, cuman kita kan pengen tahu apa ya suasana dari tim itu seperti apa. Memang nggak mungkin juga narsum baik pemain pelatih itu memberitahu terlalu detail ya, tapi kan bisa lah sedikit public speakingnya diperbaiki lah, seperti Sandy Walsh yang pernah gue ungkapkan berkali-kali. Jadi ini sedikit aja gue apa ya, mungkin bukan curhat ya, tapi sharing lah buat kalian gitu ya. Sama ya itu pemain itu juga jawabannya biasanya sangat-sangat monoton, itu aja. Anyway, terkait dengan kondisi pemain, jadi Hafner, jadi gini, seperti ada beberapa orang yang bilang itu bener nggak sih Hafner itu segala macam, ya kenyataannya memang seperti itu, tapi along the way kan ada perubahan. Mungkin kayak Rafael Strike, kita tahu semua memang betul dia terserang demam. Oh iya, sama soal demam itu juga memang sudah dikonfirmasi oleh Sintayong, memang itu dialami ya oleh tim, dan ternyata juga di pertandingan lain kalau nggak salah Korea Selatan 08 juga diserang demam. Jadi memang lagi musim mungkin ya, mudah-mudahan ini bukan wabah COVID dan sejenisnya. Jadi ya, tapi along the way kan ada perubahan bisa aja, seperti Rafael Strike tadi yang gua infokan di awal, dan ternyata kondisinya membaik, kemudian akhirnya bisa terbang. Jadi ini kan ibarat seperti pilot ya. Jadi kadang-kadang justru skillnya atau keputusan yang tajam itu dibutuhkan dalam situasi yang tidak normal. Artinya ada seperti ini, mesti apa nih? Gitu. Jadi seperti kemarin misalnya si A, si B, si C nggak main. Oke, dari awal tuh sebenarnya udah harus disiapkan. Kira-kira backupnya siapa? Gitu. Jadi kalau kayak di tentara tuh Kostrad lah, komando cadangan strategis tetap harus ada gitu, karena kita nggak pernah tahu suatu saat ada hal-hal seperti ini terjadi. Pemain juga seperti itu ya, kalau dia seperti Muhammad Ferrari, Rahmat Irianto, kalau mereka mempersiapkan diri dengan baik dan saat dibutuhkan dia hadir, ini kan sangat membantu ya itu. Nah untuk peluang untuk pertandingan besok sendiri di presscon itu juga Sintayong memang memberikan statement yang general lah ya. Dia mengatakan sangat penting pertandingan besok. Gue rasa maknanya ini sangat mendalam. Kalau kita hanya mendengar statement tersebut, mungkin isinya nggak, ya biasa aja gitu. Semua orang tahu lah itu penting. Tapi penting itu menurut gue ada beberapa hal yang mungkin yang bisa kita lihat dari beberapa sudut pandang. Pertama, kalau kita dari bicara kepentingan timnas, maka kalau kita menang pertandingan besok, gue rasa peluang kita untuk lolos itu di atas 80%. Karena artinya kita hanya butuh menang menghadapi Filipina. Karena bedanya kan berarti jadi 4 ya teman-teman ya. Jadi 4 dan artinya kalau dengan asumsi kita kalah lawan Irak lagi tapi menang lawan Vietnam, berarti kita tambah 3 poin. Ya kan, berarti bedanya jadi 7. Nah kemudian katakanlah Vietnam menang di 2 pertandingan tersebut, lawan Irak dan lawan Filipina, bedanya tetap 1. Jadi intinya kita kalau menang ya sangat besar lah peluang kita untuk lolos ya gitu. Jadi yang pasti gue berharap kita besok bisa tampil all out, tampil lebih baik lagi, dan kalau bisa untuk Sintayong, ini mungkin kritikan gue juga, jangan terlalu banyak gambling di babak yang seperti di babak pertama, di pertemuan pertama di GBK. Kenapa? Karena kita bermain di kandang lawan, kemudian juga ada beberapa pemain yang cedera, jadi kita nggak bisa lagi terlalu berharap lawan tidak memanfaatkan kesalahan kita. Mereka pasti akan lebih all out,
Jadi kita harus memaksimalkan setiap menit yang ada dari babak pertama. Walaupun memang nanti menurut informasi yang beredar, stadion itu tidak akan penuh. Karena dari beberapa lini media yang gue saring, tiket itu per Sabtu kemarin baru laku 13.000 dari 40.000 kapasitas. 40.000 ini mungkin setara Gelora Bung Tomo kali ya teman-teman ya. Kalau tahu kapasitasnya Gelora Bung Tomo itu ya sekitar 40.000 kalau nggak salah ya. Nah jadi ya hanya sekitar 25% lah, hanya seperempatnya. Mungkin kalau sekarang udah sekitar 15 ribuan, mungkin sampai 20 ribuan, jadi hanya setengah. Jadi gue berharap ini kesempatan yang harus kita ambil karena para penonton itu katanya kurang berminat ya, karena penampilan timnasnya lagi turun, kemudian juga penjualan tiket itu dilakukan di jam kerja dan pertandingan dilakukan di hari kerja walaupun jamnya jam 7 malam gitu. Pasti kan ada juga yang masih sibuk atau kerja sampai malam. Jadi kita harus manfaatkan benar persiapan ini sebaik mungkin supaya kita bisa merajut mimpi lolos ke final Piala Dunia. Untuk sementara update gue ini dulu, nanti malam atau mungkin besok pagi paling lat gue akan bikin update terakhir, termasuk juga prediksi line up yang akan diturunkan oleh Sintayong. Nah untuk gue berangkat atau enggak ini masih kita tunggu aja deh, gue akan berangkat atau enggak, karena masih ada waktu sebentar lagi, gue bisa berubah pikiran berangkat atau enggak ya. Oke, terima kasih ya, sehat selalu buat kalian.